Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Yang kami muliakan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Amiur Nuruddin MA dalam sebuah artikel yang berjudul Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam mengatakan, salah satu dimensi krisis yang sangat dirasakan dan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara saat ini adalah krisis di bidang ekonomi. Adapun faktor terjadinya krisis tersebut adalah terjadinya kezaliman dan ketidakadilan, tidak kuatnya fondasi ekonomi yang diletakkan, dan lemahnya dalam menerapkan sistem perekonomian. Apabila krisis ini tidak cepat diakhiri dengan melahirkan solusi yang sistematik, tepat dan signifikan, maka sudah tentu bangsa ini akan memikul dosa kolektif yang secara bertahap tapi pasti akan terjadi, menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itulah hadirin sekalian, petunjuk dan pengarahan Al-Quran dalam menyelesaikan ragam krisis kehidupan menjadi mutlak dan sangat penting untuk diterapkan. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah solusi terhadap berbagai krisis demi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi. Untuk itulah hadirin sekalian, kami ingin membawa syarahan Quran kami yang berjudul Ekonomi Islam dalam Pembangunan Nasional. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagaimana berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وليقولوا قولا سديدا.
Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, mereka yang sekiranya meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah, karena mereka khawatir dengan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya kita selaku umat muslim harus memiliki ekonomi yang begitu luar biasa kuatnya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini ada kaitannya tentang pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak dan aku hanya memiliki seorang anak. Apakah aku boleh bersedekah 2/3 di antaranya? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, bagaimana kalau aku bersedekah 1/2 di antaranya? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya dengan hal yang sama, bagaimana kalau aku bersedekah 1/3 di antaranya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak boleh, seraya bersabda, sungguh aku mengharapkan engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya dan harta, bukan keadaan miskin dan papa, sehingga mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dari kisah ini kita dapat mengambil iktibar bahwasanya kita calon-calon orang tua tidak boleh meninggalkan generasi-generasi kita dalam keadaan lemah. Lemah seperti apa? Lemah mental, lemah fisik, dan yang terutama lemah dalam bidang ekonomi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat disayangkan di Indonesia yang mayoritas muslim melainkan tidak memakai sistem ekonomi Islami, melainkan memakai ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis, sehingga mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin hebat dan yang semiskin makin melarat. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial? Perlu kita renungkan di lakbani kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal Islam memiliki ekonomi yang begitu harmonis. Apabila kita mengaplikasikannya di kehidupan kita, maka kita akan membopong dan menjunjung tinggi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Oleh karena itu hadirin, mari bersama-sama kita dukung apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi generasi Qur'ani. N. Umair Kapra pernah berkata bahwasanya ekonomi Islam dapat membantu dalam keterpurukan ekonomi saat ini. Apabila kita melakukan ekonomi Islam, maka kita membantu dari keterpurukan yang dialami negara pada saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sebagaimana berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum inna
Allah kana bikum rahima. Inna Allah kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan di antaranya harta dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan, yang di antaranya suka sama suka. Dan janganlah kamu saling membunuh di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwanya halalnya perniagaan terjadi apabila ada keridoan di antara pembeli dan penjual. Apabila tidak ada keridoan di antara mereka berdua, maka tidak sahlah perjualbeliannya, sehingga menjadi haram, bukan menjadi halal. Hadirin wal hadirat, banyak kita jumpai perniagaan saat ini menggunakan sistem selain sistem yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbisnisan yang sudah ada riba sudah sering dilakukan oleh rakyat Indonesia. Sampai kapan bangsa Indonesia melakukan ini? Mari bersama-sama kita mulai dari awal lagi. Kita kembangkan ekonomi Islam. Kita mulai dari nol, sehingga menjadikan bangsa kita bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Tugas kita selaku umat muslim saat ini adalah mari bersama-sama mengaplikasikan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu menerapkan sistem ekonomi syariah. Mari kita dukung bersama. Dan kita harus senantiasa kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki hartanya, bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, bersedekahlah dengan kekuasaannya. Oleh karena itu hadirin, sampailah kepada kesimpulan kita. Mari bersama-sama kita mengapresiasikan, menjunjung tinggi ekonomi Islam, sehingga kita menjadi negeri yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Semoga Allah meridhoi ini semua. Senantiasa kita harus berdoa kepada Allah, tidak putus dengan ikhtiar kepadanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.